Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita akan melaksanakan webinar kebangsaan dengan tema Aku, Kamu, dan Pancasila di Era Digitalisasi. Di sini telah hadir pembicara utama kita, yaitu Abang Bintang Wahyu SSEMM selaku penulis buku Titik Nol Pancasila atau penerima penghargaan internasional Pancasila, dan juga hadir narasumber atau pemantik yaitu Bapak Eko Pratama selaku koordinator Pusat BEM Nusantara. Kemudian yang kedua, Pak Yayan Septiadi selaku Sekretaris Jenderal Forkom DEMA BEM Perguruan Tinggi Agama Islam. Dan yang ketiga yaitu Bapak M. Abdul selaku Koordinator Pusat BEM Republik Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu Ibu Husniati selaku Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional. Yang kelima yaitu Bapak Reza Wijaya selaku Koordinator Pusat Ikatan Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan seluruh Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu Bapak Febriansa selaku Koordinator Pusat Forum BEM STIMIK seluruh Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdullah Akhyarudin selaku Sekretaris Pusat Forum BEM STIMIK seluruh Indonesia. Di sini menjadi moderator untuk membantu kegiatan ini sampai selesai. Untuk lebih mengefisienkan waktu, mungkin dari Abang Bintangnya bisa menyalakan kamera dan speakernya. Silakan Abang membahas tema ini. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Sekpus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, budaya salam kebajikan. Selamat sore teman-teman semua, para korpus, para ketua umum, kalian IBEM yang saya hormati dan saya banggakan. Di sini ada Bung Eko Pratama selaku Korpus BEM Nusantara, Bung Yayan Sahabat Yayan Septiadi selaku Sekretaris Jenderal Forkom DEMA BEM Perguruan Tinggi Agama Islam, M. Abdul Koordinator Pusat BEM Republik Indonesia, Husniati Ketua Umum Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional, Reza Wijaya Koordinator Pusat Ikatan Mahasiswa Keguruan dan Pendidikan seluruh Indonesia atau IMPSI, Febriansa penyelenggara acara juga selaku Koordinator Pusat Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer seluruh Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Indonesia yang telah mengundang saya berbagi sharing apa yang menjadi tema hari ini cukup menarik ya. Aku, kamu, dan Pancasila di era digitalisasi, yang dimana memang sekarang kita lihat perkembangan revolusi industri, perkembangan digitalisasi yang begitu besar, yang tidak bisa kita bendung. Nah, ini kan ada pertanyaannya begini, kalau digitalisasi ini bisa menjadi keniscayaan atau nanti menjadi kemurkaan gitu loh, tergantung dari manfaatnya. Dan apa korelasinya dengan Pancasila? Nah, izin saya juga selaku penulis buku Titik Nol Pancasila, bukan bermaksud untuk mengenalkan buku tersebut, tapi memang ada di dalam buku yang saya tulis, yang dimana memang
Pancasila ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita berbangsa maupun bernegara. Karena kalau kita bicara Pancasila, kita bicara Bhinneka Tunggal Ika, itu sesungguhnya sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka atau sebelum Pancasila itu diutarakan oleh para founding father pada rapat PPPKI. Terjadi rapat yang menjadi perumus ada 9 orang. Rapat PPKI dilanjutkan. Nah, di dalam PPKI itu dirumuskanlah tentang nilai-nilai dasar kehidupan Pancasila. Nah, kita kalau melanjut ke belakang gitu, yang menjadi salah satu referensi, mungkin bisa teman-teman nanti saya akan share juga PDF dari buku saya, di mana Pancasila ini kalau kita melihat menjadi trigger dasar atau harta karun Indonesia. Coba teman-teman bayangkan bagaimana Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke tanpa adanya persamaan, kesatuan, dan kesatuan. Dari bahasa aja mungkin saya yakin di dalam webinar ini ada yang dari orang Jawa, ada yang dari suku Sulawesi, ada suku Ambon, ada suku Aceh, dan lain sebagainya gitu. Berbagai macam suku bangsa dan berbagai macam bahasa tentunya, karena kita kenal kearifan lokal, kebudayaan kita sangat luar biasa di Indonesia ini. Nah, kalau misalnya kita mengulas itu, saya misalnya orang suku dari Jakarta, teman-teman saya ketemu dengan suku Ambon, misalnya Maluku. Kita tidak satu bahasa, kita menggunakan bahasa daerah masing-masing. Apakah kita bisa satu visi, kita bisa satu frekuensi, bagaimana mewujudkan Indonesia merdeka pada zaman pra kemerdekaan. Inilah semangat Bhinneka Tunggal Ika, inilah semangat Pancasila itu sendiri. Inilah semangat di mana titik nol Pancasila itu ada. Nah, mengutip dalam buku tersebut juga, Pancasila itu sudah dijiwantahkan gitu. Dan bahkan proklamasi pertama Republik Indonesia itu pernah dilakukan pada tahun 1916. Mungkin teman-teman saya sedikit mengulas tentang peristiwa Zelbestur, yang dimana Haji Umar Said Suraminyato bersama dengan organisasinya Sarekat Dagang Islam yang berubah nama menjadi Sarekat Islam, lalu berubah nama lagi menjadi Sentral Sarekat Islam tahun 1916. Pada saat itu Bung Karno, teman-teman mungkin kenal Bung Karno, itu adalah proklamator pertama Republik Indonesia. Beliau masih pegang buku dan kertas, buku dan pulpen gitu. Masih ikut kemana Haji Umar Said Suraminyato pergi. Nah, terjadilah peristiwa besar pada tahun 1911 di hadapan 2 juta orang keanggotaan Syarikat Islam pada saat itu. Syarikat Islam menjadi organisasi terbesar dengan terbanyak anggota se-Asia. Nah, teman-teman bisa mengulas atau melihat isi dari buku Zelbestur atau Titik Nol. Ada satu buku judulnya Titik Nol yang mengulas tentang Zelbestur. Di depan jutaan orang, beliau mengatakan bahwa sudah sepatutnya Ratu Belanda itu memberikan kita pemerintahan sendiri, artinya pemerintahan sendiri dalam bahasa Belanda adalah Zelbestur. Karena kita bukan bangsa kaum bumi putra atau pribumi, kita bukan kaum bukan bangsa yang hanya diambil sapi seperti sapi perahan gitu, hanya jadi lalu ditinggalkan begitu saja. Nah, karena gejolak itu bergandengan tangan, kebetulan di situ hanya satu-satunya organisasi perjuangan pada saat itu ya, yang melawan dari Sabang sampai Merauke. Ada beberapa organisasi pada saat itu tahun 1911, tahun 1908 ada yang namanya Budi Utomo, tapi kita kenal Budi Utomo sebagai organisasi priayi yang hanya khusus di Pulau Jawa. Nah, pada saat itu pergolakan itu makin besar sampai akhirnya terjadilah peristiwa pemberontakan fisik pertama yang dilakukan oleh Semaun dan kawan-kawan Surya Prabowo. Ajar, mungkin kita pending sebentar sambil mendengarkan pemandangan.
Oke, kita lanjut ya. Siap. Tadi berangkat dari Zelbestur, setelah itu terjadi pergolakan besar, teman-teman. Terjadi pemberontakan pertama tahun 1919 yang dipelopori oleh kaum buruh pada saat itu, oleh kaum buruh. Lalu karena peristiwa tersebut juga pemerintahan Belanda akhirnya menghadiahkan yang namanya Dewan Rakyat, atau juga bakal dari DPR saat ini, Dewan Rakyat atau disebut dengan Volksraad. Nah, orang pertama yang masuk dalam Volksraad adalah Haji Umar Said Cokroaminoto bersama dengan Haji Agus Salim pada saat itu, masa itu. Nah, lalu selanjutnya tahun 1925-an terjadi pembentukan oleh kaum muda. Pada saat itu kebetulan yang menginginkan satu persatuan dan kesatuan. Mereka menyebut dirinya adalah Jong Islamantan Bond. Jong Islamantan Bond menjadi organisasi serumpun dari Sarekat Dagang Islam pimpinan pada saat itu Haji Umar Said Cokroaminoto dengan penasihat Cokro, dan dewan pembinanya adalah Abdul Muthalib Sang Haji. Mungkin teman-teman agak-agak bingung siapa sosok Abdul Muthalib Sang Haji ini. Saya sedikit mengulas. Beliau adalah sosok mutiara dakwah dari Maluku, dari timur, yang memang membawakan syiar Islam ke Indonesia Timur. Abdul Muthalib Sang Haji juga dikenal sebagai singa podium, dan Abdul Muthalib Sang Haji juga sebagai salah satu mentor Bung Karno yang mengajarkan Bung Karno tentang orasi atau pidato. Itulah sosok dari Abdul Muthalib Sang Haji, pembina dari Jong Islamantan Bond. Nah, selanjutnya tahun 1925 terbentuk JIP, lalu diikuti oleh Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, dan lain sebagainya. Terjadi yang namanya Kongres Pemuda Pertama. Nah, Kongres Pemuda Pertama berlanjut sampai dengan Kongres Pemuda II tahun 1928 yang menghasilkan, kita sama-sama merasakan hasilnya itu apa? Satu bahasa, satu darah, yaitu Indonesia. Itulah yang disebut Sumpah Pemuda sampai hari ini kita peringati. Peristiwa-peristiwa besar bangsa dan negara Indonesia, yang dimana memang bangsa kita mempunyai satu persamaan dan satu kesatuan. Makanya saya bilang di dalam buku Tiknol Pancasila, Pancasila bukan hanya ada tahun 1945 pada saat ditetapkan gitu loh, tapi jiwa Pancasila kita, jiwa Bhinneka kita, jiwa
persatuan dan kesatuan dalam suku bangsa kita sudah ada sejak dahulu kala gitu. Lalu kita berlanjut lagi terkait tentang pembentukan oleh 9 orang rumus Pancasila. Yang perlu kita ulas adalah pada saat itu teman-teman perlu ketahui ada satu orang namanya A.A. Maramis dari Indonesia bagian timur yang tidak setuju tentang poin 1 Pancasila, yaitu apa? Menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, itu poin pertama Pancasila sebelum adanya Piagam Jakarta. Sebelum adanya Piagam Jakarta, itu poin pertamanya tersebut yang menjadi satu perdebatan dalam sidang PPKI atau tim perumus Pancasila. Akhirnya berdasarkan lobby, negosiasi, dan musyawarah para founding father kita, poin pertama itu diganti dengan ketuhanan Yang Maha Esa, yang dimana memang kita berpancasila hanya cukup kita bertuhan, kita berpancasila artinya hanya cukup kita beragama. Kalau di Indonesia ada 5 agama yang hari ini 6 yang hari ini diakui oleh pemerintah Republik Indonesia, dan kita harus saling berpegangan tangan gitu. Itulah poin dari sidang BPUPKI yang dihembuskan oleh rapat PPKI tim 9 Rumus Pancasila. Nah, di dalam buku itu juga diulas tentang bagaimana perjuangan yang Islam dan non-Islam itu sudah terjadi juga sejak zaman dahulu. Teman-teman mungkin ingat tentang Laskar Hizbullah gitu. Ada Laskar Hizbullah. Laskar Hizbullah adalah merupakan laskarnya umat Islam pada saat itu, tapi ada satu batalion di Jawa Barat namanya Batalion Yotam. Batalion Yotam itu mengulas tentang isinya itu adalah non-Islam gitu, untuk berpegangan tangan, berjuang bersama untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Itulah indahnya kita yang memiliki Pancasila. Coba teman-teman bisa bayangkan Indonesia tanpa Pancasila apa jadinya gitu. Seperti halnya kita melihat konflik yang ada di Korea Utara dan Korea Selatan. Padahal itu hanya berbatasan gitu. Sama-sama satu daratan Korea. China dengan Vietnam. Gitu. Itu satu batasan. Bahkan kalau di Amerika ada yang namanya sekarang ini ASEAN. Itu karena apa? Dia tidak memilih jiwa kesatuan dan kesatuan. Jadi menurut saya dalam buku kesimpulan Titiknol Pancasila saya akan menerbitkan buku yang cetakan kedua dari hasil diskusi dan dialog. Mungkin itu yang bisa saya utarakan sama teman-teman. Sebelum lanjutnya kita akan lebih enak lebih berdiskusi. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih bila bisa dilihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lanjut ke Pak Eko Pratama untuk menjelaskan mengenai tema pada sore hari ini. Saya persilakan. Oke, terima kasih Bapak Moderator. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman Forum BEM STIMIK seluruh Indonesia yang telah mengundang kami ya pada kesempatan ini untuk berbicara soal Pancasila. Dan tadi sebelumnya sudah dibuka oleh keynote speaker kita, abang ketua kami, mentor kami di pergerakan, digerakkan, Bang Bintang, yang juga menulis soal Pancasila. Judul bukunya Titiknol Pancasila. Kebetulan saya sudah beberapa kali membaca buku beliau. Waktu pertama terbit, langsung mendapatkan bukunya juga dan sempat juga berdiskusi soal buku itu di kampus saya. Luar biasa, hari ini anak muda masih ada kepikiran gitu untuk merawat Pancasila ya dengan tulisan yang bisa kita baca gitu. Jadi bukunya itu
sebenarnya kalau yang saya tangkap bukunya tuh soal Pancasila, santai, ya kan, dan diceritakan sejarah dan implementasinya secara relevan dengan keadaan sekarang. Jadi saya kira ndak cukup sulit untuk dimakan oleh kepala itu. Cukup santai kita bacanya. Terima kasih Bapak penulis, Bang Bintang. Semoga bisa terus meluncurkan buku-buku soal Pancasila untuk dikonsumsi bagi kalangan muda, kalangan milenial yang hari ini kalau bisa kita nilai cukup terdegradasi oleh banyak macamnya situasi dan kondisi yang mengalir di Republik ini, baik itu pengaruh Barat, pengaruh asing, tetapi alhamdulillah mungkin masih ada, tameng itu masih ada, Pancasila itu masih ada, tapi hari ini kurang kita bumikan dan kurang kita resapi, lalu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa begitu? Kenapa saya berani bilang begitu? Karena memang ini otokritik bagi generasi saya, generasi kita semua ya, bahwasanya jelas tingkat kepekaan kita sebagai warga negara, anak bangsa sangat berkurang, bisa dikatakan demikian. Bukan alasan pandemi COVID-19, bukan alasan juga era digitalisasi, yang mana hari ini kita lebih banyak hidup dengan gadget daripada dengan teman-teman kita sebagai seorang makhluk sosial harusnya. Tetapi sebenarnya itu bukan menjadi alasan fundamental. Yang jelas hari ini ya hati, rasa, pikiran kita itu sudah terkikis. Padahal founding father kita, para guru bangsa itu sudah menempatkan pondasi yang namanya Pancasila itu benar-benar di awal menjadi pondasi untuk kita berhidup, bernegara, berbangsa, bermasyarakat. Tapi kita kerasa lah gitu. Kita bisa melihat problem-problem yang akhir-akhir ini muncul dari generasi kita. Tanggapan kita sebagai anak bangsa cukup lemah. Kita cukup terlambat merespon hal-hal yang terjadi, utamanya soal kebangsaan. Gitu loh. Kalau sesuatu yang populis saja mungkin cepat, tapi ketika berbicara kebangsaan saja pasti ngawur-ngawur gitu. Itu yang itu otokritik bagi generasi kita. Saya kira kawan-kawan juga merasakan hal itu semuanya. Makanya kita mulai lagi lah konsumsi bacaan-bacaan soal kebangsaan, soal Pancasila. Mungkin kalau misalnya kita ada bakat menulis, kita juga bisa ikuti jejak Bang Bintang, sering sharing untuk turut menulis juga. Mungkin kau Pancasila dan pemilu 2024 bisa jadi seperti itu kan gitu. Jadi apapun yang jelas berkaitan dengan Pancasila sebagai pondasi, kita harus munculkan lagi nih Pancasila ke permukaan dan kita bumikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena bahaya kawan-kawan kalau misalnya kita tidak lagi mengerti soal nomor satu, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya kan, permusyawaratan, musyawarah, demokrasi dan lain sebagainya, yang lain keadilan sosial. Terus mau kita bawa kemana masa depan bangsa ini kan begitu? Karena ya kita ini anak organisasi semua nih, merasakan bagaimana hari ini musyawarah dan mufakat jarang sekali kita temukan, ya kan? Kita merasakan hari ini bagaimana sebuah perbedaan pandangan itu menjadi hal yang tabu di mata kita, ya kan? Cenderung lebih saling mendiskreditkan satu sama lain, ya kan? Cenderung lebih mengedepankan ego, ya kan, pribadi daripada kelompok. Nah, ini kan ciri-ciri kemunduran Pancasila di era kita. Di zaman kita, di era digitalisasi. Nah, ini pagarnya apa? Ya, pagarnya salah satu pagarnya adalah seperti yang abang kita ciptakan tadi ya, buat buku, buat diskusi seperti ini. Kemarin kalau tidak salah saya waktu pertama kali launching ya, masif sekali, hampir setiap hari Bang Bintang ini diundang sama teman-teman masing-masing BEM, masing-masing himpunan, masing-masing organisasi mahasiswa, LSM, untuk bahas soal Pancasila. Itu orang yang punya niat,
untuk kembali membumikan Pancasila, untuk kembali menaikkan harkat dan martabat Pancasila dalam konteks implementasinya. Nah, sebenarnya saya akan banyak lebih berbicara soal problem generasi kita, ya kan? Karena ya hari ini kita merasakan buruknya dalam proses, nanti kita tidak bisa manen, tidak bisa memetik hasilnya. Makanya pondasinya perlu diperbaiki lagi buat kita semua. Begitu juga ini kan yang jadi pemantik kan ketua-ketua semua, membawahi banyak banyak BEM, banyak himpunan. Ya mungkin kita bisa masifkan lagi lah secara bersama-sama membumikan Pancasila dalam implementasi kehidupan kita sehari-hari. Tingkat kepekaan kita sangat berkurang, sangat turun, ya kan? Sangat turun sekali. Maka dari itu Pancasila kalau kita artikan secara luas, semoga bisalah menjadi obat daripada kemunduran generasi kita hari ini. Ini bukan kita bicara pesimis, enggak. Tapi kalau misalnya berbicara konteks masalahnya, enggak ada masalah kan, kira-kira. Ya kita harus berani otokritik dong buat generasi kita sendiri. Kita digaung-gaungkan nih akan mengisi posisi strategis pada saat bonus demografi nanti, kan begitu. Belum lagi nanti bonus demografi itu dihantam dari berbagai macam sektor. Nah ini bonus demografi ini akan disambut dengan fondasi yang lemah pula kan begitu. Nah, itu jangan sampai, karena generasi kita lah yang akan menjadi penopang generasi di bawah kita untuk lebih tinggi melompat. Jadi teman-teman sebenarnya tidak panjang-panjang, singkat saja. Konteks otokritik bagi kita semua, bahwasanya tingkat kepekaan kita yang melemah, berkurang, dan ayo sama-sama cari solusinya. Bagaimana caranya kemudahan akses informasi, ya kan, luasnya akses informasi hari ini kita bentengi dengan 5 poin yang sudah kita sepakati, yang sudah disepakati oleh para guru bangsa untuk bagaimana kita modifikasi implementasinya, bukan modifikasi Pancasilanya loh ya kan, modifikasi implementasinya sesuai dengan kebutuhan. Mungkin sekilas itu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak sabar nih nunggu saudara saya, senior saya juga, Bang Yayan, menjelaskan soal Pancasila kan, karena beliau kalau bicara konteks kebangsaan ini khatam kan begitu. Kalau kami ini kan saya sendiri basic pendidikan itu eksak, ya kan. Tapi insya Allah kalau bicara soal ini sedikit banyaknya bisa lah. Tapi kita harus dengar dulu dari senior nih, supaya nanti diskusinya mengalir dari jadi enak kan begitu. Mungkin itu Pak Moderator, saya kembalikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Eko Pratama. Sekarang kita masuk ke narasumber atau pematik yang kedua, yaitu senior atau Pak Yayan Septiadi, selaku Sekretaris Jenderal Forkomdema BEM Perguruan Tinggi Agama Islam, untuk mengulas materi yang kita ambil pada sore hari ini, yaitu Aku Kamu Pancasila di Era Digitalisasi, dan juga mungkin bisa dijelaskan kalau menurut sudut pandang dalam agama itu bagaimana. Oke, saya persilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati tentunya abang kami, bisa dibilang juga mentor dalam dunia gerakan aktivis, Bang Bintang Wayu Saputra, atau yang kami sering sebut namanya Bang Babinsa, Bang Bintang Serba Bisa, kira-kira begitu. Karena kalau udah ke Bang Bintang atau Tum Bintang, kami sering memanggilnya ini, nggak ada yang nggak selesai, kira-kira begitu. Karena kalau persoalan dengan Tum Bintang ini, dia mengutamakan kedamaian dan kerukunan, kira-kira begitu. Sudah pas bukunya tadi, titik nol Pancasila. Sebenarnya yang berbicara banyak itu seharusnya memang Tum Bintang. Kalau kami ini hanya pelengkap-pelengkap aja, kira-kira begitu. Apalagi tadi sudah disampaikan juga sama Pak Korpus Benus, kebetulan baik saya juga, Pres Eko,
sebenarnya bukan senior, tapi lebih kepada sahabat lah, kita sama-sama belajar. Kira-kira begitu, Pres. Untuk para narasumber yang lain juga yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan seluruh audiens atau peserta webinar siang hari ini. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang Pancasila ini, ya tentunya bisa dibilang sudah final dan tidak bisa dinego-nego lagi dalam hal apapun itu, dalam agama apapun itu. Jadi kalau orang yang tinggal di Indonesia atau warga negara Indonesia dan pendatang sekalipun maupun WNI atau WNA yang berada di Indonesia itu harus dan wajib melaksanakan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Karena kalau kita berbicara sejarah, ya Pancasila ini khususnya saya, warga Nahdien atau Nahdlatul Ulama, kalau berbicara tentang Pancasila atau sebagai ideologi itu bukan hanya sebatas gerundom, karena itu sebuah nilai jati diri. Jadi kalau kita berbicara Pancasila adalah aku, Pancasila adalah kamu, Pancasila adalah kita. Ya siapa itu kita? Kita itu kita apa? Kita bangsa Indonesia. Artinya kan Pancasila ini semua elemen dulu berkumpul, para tokoh-tokoh, semua agama, semua tokoh. Saya izin minum dulu. Monggo, monggo. Jadi kalau berbicara Pancasila ini dirumuskan dengan berbagai problem dan tantangan. Karena tidak mudah merumuskan sebuah dasar negara itu, dan kekhususannya lagi bahwa Pancasila itu direstui para ulama juga. Kebetulan kami diundang dari sini dalam kapasitas sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam. Ya tentunya kalau di kalangan Nahdien itu kita mempunyai Mbah Hasim atau Rais Akbar Nahdlatul Ulama, yaitu Ratus Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, dan waktu itu Pancasila ini juga itu sangat sakral karena beliau ketika merestuin waktu itu Bung Karno konsultasi sama beliau juga ditirakatin, artinya nggak sembarangan setuju ini Pancasila, tidak. Artinya kan beliau juga berpuasa, bertirakat dahulu sebelum memutuskan dan menerimai serta merestu Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di bagian tim penyusun juga itu tergabung putra beliau atau putra Kiai Hasyim Asy'ari ini, yaitu ayahnya Gus Dur, Mbah Wahid Hasyim, Kiai Haji Wahid Hasyim, yang ikut andil dalam bagian penyusunan Pancasila dengan para founding father tadi. Tadi juga sudah banyak dijelaskan oleh Tum Bintang mengenai siapa saja yang penyusun Pancasila ini. Nah, cuman di sini saya tidak akan berpanjang lebar. Kalau berbicara Pancasila ini, saya pikir di sini semuanya hafal poin ke-1 sampai 5. Tapi tidak hanya dihafalkan, karena generasi milenial atau generasi kita, generasi Z ini, kalau berbicara hafal, itu sudah pelajaran dari waktu sekolah dasar atau SD, yang harusnya itu juga diimplementasikan. Nah, kita contohkan kayak Bang Bintang atau Tum Bintang tadi. Artinya kan Tum Bintang ini menulis buku tentang berbicara Pancasila, sampai yang membaca itu ke Turki, pemuda Turki. Cuman sayangnya, saya sampai sekarang ini belum dikasih buku beliau itu, walaupun sudah hampir seminggu sekali ke rumahnya. Bilangnya habis ke saya, kira-kira begitu. Sebenarnya dari kemarin saya pengen nunggu itu buku dibaca, apa dikasih ke saya, kira-kira begitu. Apalagi langsung dari PR dan mendapat penghargaan. Saya pikir saya sahabat baiknya atau adiknya ini harus diberikan juga kira-kira buku begitu. Nah, saya sampaikan di sini, mungkin nanti langsung dikasih malam ini kalau masih ada. Cuma kalau belum cetak ya kita tetap menunggulah, kira-kira begitu. Nah, terus kalau berbicara berbicara Pancasila ini juga,
itu semua agama sudah sepakat ketuhanan yang Maha Esa. Itu awalnya kan bukan itu isinya. Itu kita melihat Piagam Jakarta. Nah, kenapa disebut Tuhan di sini? Ya, Tuhan itu kan semua agama itu bertuhan. Tidak ada agama itu yang mengajarkan yang tidak baik. Semua agama itu mengajarkan kebaikan. Jadi kalau dalam kita, ya saya sebagai muslim di sini kan kepada sahabat-sahabat yang bukan beragama muslim, saya lakum dinukum waliyadin aja. Ya, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tapi kalau berbicara Pancasila, itu tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa ditolak-tolak, dan tidak bisa dinego-nego. Itu harga mati dan harga final. Tidak ada siapapun yang berhak atau yang bisa mengubah Pancasila. Jadi kami tegaskan di sini, apabila siapapun itu yang kira-kira ingin merubah Pancasila atau menghancurkan atau merongrong NKRI, kami paling depan dan berada di garda terdepan untuk menghadapinya. Apapun itu kami pertaruhkan untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Kira-kira begitu. Nah, saya pikir saya tidak akan panjang lebar, nanti kita bisa sharing-sharing, nanti bisa sharing juga dengan Tum Bintang, Pers Eko, dan para ketua-ketua yang lainnya. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi saya pikir salam hormat dan takzim untuk kepada semua yang mengikuti dalam hal ini webinar siang ini. Terkhusus untuk Adinda Febri sebagai Korpus BEM Stimik yang terbaru, selamat dan sukses, semoga amanah dan terus bermanfaat. Kami selalu mendoakan dan mensupport apapun yang bisa kami bantu, ya tentunya kami bantu, cuman tentunya sesuai kapasitas. Karena kalau kami ini mahasiswa bantunya seperti pengusaha belum bisa, kira-kira begitu. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih senior Pak Yayan Septiadi yang telah memberikan ilmu pada teman-teman dan pemateri. Menyambung dari yang telah disampaikan tadi, mungkin Bang Bintang bisa setelah ini mungkin bagunya kemudian bisa dibagikan juga supaya bisa disosialisasikan lah pada mahasiswa yang buku ini, dan siapa tahu bukunya nanti bisa jadi trading topik ke narasumber atau pemateri. Selaku Koordinator Pusat BEM Republik Indonesia, kepada Pak M. Abdul, Muhammad Abdul, saya persilakan untuk mengulas materi pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah mengundang kami untuk bersilaturahmi dengan para aktivis nasional ataupun tokoh-tokoh pergerakan yang ada di Indonesia. Salam hormat juga kepada Kakanda Bintang Wahyu, walaupun saya belum pernah berjumpa dengan beliau, tapi sedikit banyaknya saya juga tahu tentang rekam jejak beliau. Beliau juga merupakan salah satu penulis buku Titik Nol Pancasila. Beliau juga salah satu aktor intelektual muda yang ada di Indonesia dan juga tokoh pergerakan. Tentu niat baik ataupun karya-karya yang selalu beliau lahirkan ini harus menjadi motivasi bagi kita semua agar bisa meneruskan hal-hal baik yang dilakukan oleh beliau. Kita doakan semoga beliau sehat selalu, panjangkan umurnya, serta diberikan kesehatan yang paripurna. Dan terhormat juga para narasumber yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman semuanya.
berbicara teman-teman semuanya, para senior, kami ingin menyampaikan terkait dengan tantangan Pancasila. Tantangan Pancasila, ideologi Pancasila yang hari ini menjadi fondasi bagi, ataupun pertama saya ingin mengutip dari perkataan Imam Ali, An-nasu simpani inma ahun laka fiddini au ahun laka fil hauqi. Manusia itu ada dua, dia saudara sesama manusia. Nah, sudut pandang ataupun perspektif inilah yang mesti kita atau kita korelasikan dengan Pancasila. Ini merupakan suatu menjadi sesuatu yang sangat baik gitu kan, ketika kita korelasikan dengan Pancasila, bahwa betul gitu kan, Pancasila menjadi ideologi yang sempurna dan layak untuk diterapkan di Indonesia yang sangat beragam ini. Dan dulu juga para founding father kita, termasuk Bung Karno pada saat itu merumuskan Pancasila itu, ini mengambil sumber-sumber dari nilai-nilai keagamaan. Makanya kalau kita mau apple to apple, perbandingan antara nilai-nilai yang ada di Pancasila dengan Al-Quran, Alkitab, ataupun kitab-kitab lain yang ada di agama yang ada di Indonesia, tentu ini tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya, karena memang murni dan itu udah konkret gitu, Pancasila tidak ada pertentangan apapun gitu kan dengan agama manapun. Nah, jadi jelaslah kira bahwa Pancasila ini Indonesia. Bahkan dulu ketika ada Imam Besar Al-Azhar datang ke Indonesia, beliau mengatakan bahwa pada masyarakat Indonesia, berbahagialah kalian, karena kalian telah menemukan Pancasila yang bisa. Nah, lalu Pancasila sebagai ideologi negara ini harus kita perkokoh nilai-nilai luhurnya dalam bermasyarakat dan bernegara. Walaupun memang Pancasila ini lahir, itu diproklamirkan lahir berbarengan dengan lahirnya negara ataupun kemerdekaan negara Indonesia pada saat itu, yang sangat besar tantangan Pancasila yang dihadapi saat ini. Harus globalisasi dan interaksi yang ada di belahan dunia ini tidak serta-merta menyamaan gitu. Walaupun memang Pancasila ini sampai saat ini belum ada pertentangan apapun, beda halnya dengan ideologi-ideologi negara lain yang selalu menjadi pertentangan gitu, baik itu antar warganya ataupun dengan orang-orang di luar daripada negara tersebut. Nah, yang harus kita waspada kompetisi termasuk rivalitas antar pandangan, lalu juga rivalitas antar ideologi maupun rivalitas antar nilai-nilai. Indonesia dengan segala keberagaman sampai Merauke, dari Pulau sampai Pulau Rote, ras dan agama, itu kan, ini mereka bisa disatukan oleh Pancasila. Makanya Cak Nur selalu bilang gitu, dari semua agama yang ada di Indonesia. Nah, banyak sekali perkembangan ideologi di Indonesia yang saat ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tapi dengan spirit nilai-nilai Pancasila
masyarakat Indonesia, tanya kerukunan dan ketentraman bagi masyarakat Indonesia secara luas. Nah, lalu ideologi transnasional radikal ini tentunya sangat masif gitu terjadi di Indonesia, sangat masif, terstruktur, sistematis gitu kan. Mereka masuk ke semua lini kehidupan yang ada di masyarakat dengan dalam ruang-ruang privasi kita. Karena memang saat ini mayoritas hampir semua masyarakat Indonesia ini memegang HP ataupun gadget gitu kan, di mana memang dampak daripada gadget ini sangat luar biasa. Bayangkan teman-teman semuanya berada di ruangan, di berbeda-beda ruangan, akan tetapi cakrawala dunia itu ada di genggaman kita. Apapun yang ingin kita cari itu bisa kita dapatkan melalui HP ini. Bahkan perkembangan nasional maupun internasional kita bisa mengetahui hal tersebut dari HP yang kita pegang. Inilah bagaimana kemudian dampak yang sangat luar biasa di era digital seperti ini. Dan kita sebagai generasi muda harus bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk bisa membumikan ataupun mengaplikasikan dan menularkan semangat Pancasila kepada orang-orang di luar sana ataupun masyarakat Indonesia yang menggunakan HP juga. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga mempengaruhi sedikit banyaknya pada landscape kontestasi ideologi, di mana era digitalisasi hari ini memudahkan kita untuk melakukan hal silaturahmi, berorganisasi, gitu kan, ataupun melaksanakan interaksi dalam skala besar, bahkan gitu kan lintas negara. Ketika koneksivitas 5G ini mulai melanda dunia, maka interaksi dunia pun akan semakin mudah dan cepat pula. Dan hal inilah yang dipergunakan oleh ideologi-ideologi transnasional radikal itu untuk bisa menghegemoni masyarakat Indonesia, di mana kecepatan ekspansi ideologi transnasional radikal tersebut bisa melampaui standar norma. Karena apa? Karena mereka memanfaatkan disrupsi teknologi saat ini. Nah, lalu kemudian peningkatan ideologi-ideologi transnasional yang ada di Indonesia ini, gitu kan, pertama mereka sangat masif, lalu kemudian sangat sistematis dan terstruktur, makanya pengaruh tersebut itu sangat luar biasa. Dan kita juga harus bisa menanamkan jiwa Pancasila dan tentu harus bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia, saya hormati, menghadapi tantangan-tantangan seperti itu tentu tidak bisa dengan cara-cara yang biasa. Perlu ada perluasan dan pendalaman nilai-nilai Pancasila dengan cara yang luar biasa pula, yaitu yang paling utama adalah memanfaatkan era digital ini. Saatnya hari ini kita meneguhkan kembali ideologi Pancasila berbangsa dan bernegara, termasuk menyelaraskan di tengah pendulum ideologi dunia yang menarik kita ke kanan dan ke kiri. Mungkin sekian pengantar dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Abdul Mukhtar selaku Koordinator Pusat BEM Republik Indonesia. Sekarang kita beralih ke pemantik atau narasumber yang keempat, yaitu Ibu Husniati selaku Ketua Umum Permikomnas. Saya persilakan untuk menjelaskan materi atau tema ini menurut sudut pandang teknologi. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur perjuangan.
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya yang kami hormati ada Bang Bintang, penulis buku Titik Nol Pancasila yang sudah dibedah di mana-mana kalau saya lihat pamfletnya di media sosial beberapa waktu lalu. Yang kami hormati pula ada Bang Yayan Effendi dari Koordinator BEM PTAI, ada Bang Eko Pratama, Korpus BEM Nusantara, ada Bang Abdul, Korpus BEMRI, ada Bang Rezal Wijaya, Himakipsi, dan Bang Febriansyah, Korpus FBSSI. Yang kami hormati pula ada Bang Wahid, Sekpus, dari Forum BEM STIMIK, dan teman-teman peserta juga. Kalau melihat soal Pancasila itu kan memang karena sekarang eranya teknologi digital, kebetulan teman-teman Permikomnas, jadi Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional ini alhamdulillah sudah semua tahun 2020 itu sudah lengkap 34 provinsi, dibagi 13 wilayah, ada sekitar 310 kampus, dan isu radikalisasi ini memang nggak bisa lepas dari kampus-kampus, karena sekarang pun banyak kita ketahui isu-isu soal radikalisme, soal isu anti Pancasila, dan segerombolannya itu sudah nyaring terdengar di kampus-kampus. Dan apa yang dilakukan oleh Bang Bintang ini patut kita tiru. Untuk tadi mungkin kayak Bang Eko dan pemantik yang lain sudah menyampaikan, kita juga harus bisa mengimplementasikannya gitu. Dan Permikomnas sendiri kalau soal implementasi adalah lebih ke literasi digital. Karena kan bicara Pancasila kan ini merupakan pilar ideologis ya. Dan ada 5 asas atau 5 sila yang kita amini. Implementasinya juga beda-beda, soal dari ketuhanan sampai permusyawaratan itu ada semualah di situ untuk pilar dasar ideologis negara kita. Tetapi yang kita lihat adalah ada beberapa oknum-oknum yang mencoba memecah belah lah, mencoba untuk memasukkan paham-paham lain, bahwa ini Pancasila ini nggak masuk, kalau yang orang Islam ini nggak masuk di dalam kitab-kitab, nggak ada dalilnya Pancasila dasar negara dan lain sebagainya. Akhirnya kan ada beberapa kawan-kawan kita mungkin yang akhirnya terlalu kanan banget dan menganggap kalau Pancasila ini sesuatu hal yang bahasanya togut semacam itulah. Kalau misalkan di Permikomnas sendiri sering banget kami itu mengadakan yang namanya kayak literasi digital, entah entah itu berkaitan soal misalkan perundang-undangan yang soal digitalisasi, atau bahkan soal yang hal-hal yang begini radikalisme itu ya, berarti larinya ke dialog kebangsaan sih. Karena kan tujuan dari, kalau yang saya baca ya di internet, tujuan buku Bang Bintang menulis buku ini adalah untuk menambah nilai dan hasanah referensi Pancasila. Kan ini bentuknya karya yang emang diperuntukkan untuk kita lah, kaum muda, agar lebih memahami soal apa itu Pancasila, bagaimana penerapannya, dan kita harus memposisikan diri itu kayak gimana. Dan judulnya pun dari titik nol nih. Kalau titik nol ini terdengar kayak Jogja, kan ada titik nol di Jakarta, dan ini suatu branding yang titik nol Pancasila, orang itu mudah gitu loh buat buat mengingat. Karena kan ini awal permulaan pemikiran Pancasila, titik awal pemikiran lah kalau semangat Pancasila itu tetap digaungkan. Hanya bagaimana permainan di media, pro dan kontranya, kita sebagai mahasiswa ya, pemuda, dan mungkin kawan-kawan IT juga, atau yang mau bergerak di bidang IT, yang akan mengkombinasikannya lah. Bahasanya kan ini ada pro dan kontra, bagaimana ini yang ada yang melawan ini Pancasila ini hal yang melampaui batas, nggak bisa dijadikan dasar negara karena nggak ada dalilnya, nggak ada di dalam Al-Quran dan lain sebagainya, nggak ada di kitab Injil, Taurat, dan lain-lain. Tetapi orang-orang yang waras ini, kayak kita yang waras ini, kita harus bisa melawan itu. Jangan sampai framing media ini malah membuat seakan-akan Pancasila itu hal yang kuno lah, hal yang nggak berdasar dan sebagainya. Kalau dari kami pribadi, kami dari kawan-kawan Permikomnas pasti akan, jika ada kesempatan buat menginikan Pancasila untuk berkolaborasi, ini kan salah satu kolaborasinya kan kalau di sini ketua-ketua.
yang yang membawalah kawan-kawan, ada misalkan dari BEMNUS, dari BEMRI dan lain-lain kan punya basisnya masing-masing. Tapi ketika kita akan misalkan mengadakan suatu kegiatan yang itu soal digitalisasi, berarti Pancasila ini harus bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, harus hadir di tengah-tengah generasi X, Y, Z, milenial dan lain-lain itu ya sesuai porsinya. Misalkan kalau yang saya lihat sekarang kan lebih banyak di TikTok. Untuk anak mudanya itu pengguna TikTok melesat, TikTok dan Instagram itu sampai melesat tahun 2020 aja sampai peningkatannya itu sampai 200%, sekitar berapa tuh? 67 sampai 70% warga negara Indonesia itu menggunakan platform itu. Berarti kan kita juga bisa kita harus menyusup dalam artian kita membuat konten lah yang itu bisa dimengerti untuk pembenahan ideologinya biar Pancasila ini juga ini anak muda banget nih, ini milenial banget nih, ini hal yang keren untuk di-share. Sekarang kan aku lihat juga banyak quote-quote kalau anak-anak muda itu atau mahasiswa, aku sering lihat story kawan-kawan itu sering banget kayak misalkan suka repost soal quote-quote yang itu soal kehidupan atau soal semangat, motivasi. Nah, nilai-nilai Pancasila pun bisa kita lewat situ. Dan kalau karena saya dari desa di daerah Jawa Tengah di Kabupaten Batang. Kalau pendekatan ke masyarakat pedesaan, ke pemuda-pemuda yang ada di desa itu dengan melakukan, karena di tempat saya itu kan kebanyakan pria, orang-orang yang ke ke pesantren, pondok pesantren lewat pengajian. Isi ceramahnya pengajian diisi dengan nilai-nilai Pancasila, itu sering dilakukan oleh para kiai. Ada dialog kebangsaan yang membawa dari beberapa background beberapa background lintas keyakinan, lintas kepercayaan dibawa ke situ, membahas soal Pancasila, bahwa Indonesia ini benar-benar harus ada Pancasilanya kayak gitu. Dan kita sebagai mahasiswa juga sering mengadakan dialog kebangsaan untuk memperkuat ini Pancasila ini jangan sampai lepas. Kalau Pancasila ini nggak kita amalkan, nggak kita amini, ya kampus-kampus ini akan radikal, akan ideologinya akan berseberangan, nggak NKRI lagi, jiwanya udah nggak merah putih, darahnya udah nggak merah putih lagi, kayak gitulah bahasanya. Tapi kembali lagi adalah kita juga harus bisa meyakinkan sekitar kita bahwa Pancasila ini bukan hanya kita hafalin waktu SD aja, kita hafal sila 1 sampai sila 5, tapi pengamalannya benar-benar kita harus yang kayak, kalau ini ada satu hal yang sering kalau guru ngaji saya itu bilang, Pancasila itu udah diterapkan sebenarnya kalau di desa-desa itu kan ada pengajian terus nanti bagi berkat, ada sila 1 sampai 5 ketuhanan yang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu soal bagaimana kita bertuhan, kita bertuhan, orang yang kumpul di pengajian itu bertuhan, terus ke ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil beradab, pembagian ada makanan itu kan benar-benar ada dibagi semuanya, ada makanan, ada jajan atau apa itu dibagi, sampai sila terakhir keadilan sosial, sila 1 sampai sila 2, 3, 4, 5, pokoknya itu semuanya benar-benar diterapkan. Nah, itu hal yang mudah saya dan kawan-kawan di pedesaan cerna karena menggunakan bahasa sehari-hari atau kegiatan sehari-hari. Oh, ini ada pengajian. Oh, ternyata pengajian ini penerapan dari Pancasila juga, dari ketuhanan sampai memanusiakan manusia, ya di situ ternyata ada semua. Nah, hal-hal ini yang kadang membuat saya lihat ya adik-adik sekarang itu kadang menganggap kalau penjelasannya misalkan terlalu kuno, terlalu rumit, akhirnya nggak mau ngikutin, atau dialog kebangsaan ini kayaknya terlalu politis, ini lari ke politik dan lain sebagainya. Karena kebanyakan sekarang kan juga banyakan yang apolitik. Bagaimana bisa agar nggak politik dan nggak anti Pancasila? Kita harus bisa menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan sekarang yang banyak itu adalah kawan-kawan menggunakan platform digital, kita harus masuk ke situ. Karena kan ini sekarang udah teknologinya udah teknologi digital, apalagi sekarang udah mau ke 5G. 4G aja kan belum rata memang 4G, tapi 5G kan sudah digaungkan sama Kominfo udah dari lama. Dan sekarang adalah bagaimana caranya agar Pancasila ini kan udah diawali oleh Bang Bintang ini. Kalau di tingkat aktivis, Bang Bintang udah bikin buku, udah bikin seminar-seminar, dan seminarnya pun karena sekarang masih pandemi, kegiatan offline dibatasin, menggunakan platform digital. Ini kan hal-hal yang ini sudah dilakukan oleh Bang Bintang, tinggal
nanti misalkan Permikomnas nanti bikin sendiri soal penerapan Pancasila di bidang apa namanya digital market apa namanya digital ininya, terus media brandingnya kayak gimana, terus nanti platform digitalnya menggunakan apa, mungkin seperti itu. Terus nanti misalkan kawan-kawan dari BEMRI menggunakan platform di BEMRI-nya ataupun website atau dan lain sebagainya, atau video yang itu menggunakan soal Pancasila, apa namanya membumikan soal Pancasilanya, itu kan bisa kita lakukan. Jadi tinggal bagaimana kita penerapannya aja di kawan-kawan sih, dan membahasakan kalau itu tuh bahasa sehari kawan-kawan dan kegiatan sehari kawan-kawan kita bisa masuk. Jadi nggak yang bertentangan, karena saya lihat paham-paham radikal yang masuk di kampus itu benar-benar yang kayak masuknya kan kita lebih sebutnya mungkin jualan agama ya gitu. Ada beberapa orang-orang yang jualan agama, ini kalau nggak melakukan ini nanti kamu masuk neraka, ini udah digaransi masuk neraka dan surganya kayak gimana. Dan banyak kawan-kawan saya yang akhirnya ikut yang kayak, oh ya ini harus pakai ini, nggak mau ketemu orang tua, apa namanya, misalkan dia cewek ketemu orang tua yang laki-lakinya aja sampai kadang ada yang sampai nggak mau. Jadi kan paham-paham ini yang harus bisa kita sadarkan, jangan sampai penerapannya salah. Ada cerita di Jawa Barat, jadi ini si cowok ini tuh baru ikut pengajian, habis dari pengajian dia langsung mengkafirkan keluarganya, habis mengkafirkan keluarganya dikira keluarganya ini saya lupa tingkat ini apa namanya kejadian tepatnya di mana, dan si cowok ini akhirnya dibawa ke apa namanya kayak dukun gitu, dibawa ke dukun, katanya kena bahasanya kena apa ya, kena kayak kesambet terus dikurung, atau saya kurang paham, dipasung atau apa yang ya, intinya dikurung. Bukannya dia tambahin, dia malah stres, akhirnya cabutin ininya sendiri. Tuh ada di internet itu ceritanya, kayak apa namanya pernah diceritakan oleh ustadz juga, kalau misalkan penceramah itu sampai dicabutin apa namanya rambut-rambutnya, karena itu stres, penanganan yang salah akhirnya outputnya juga keliru gitu. Nah ini kan soal paham, karena dia nggak si cowok ini tuh nggak NKRI, dia salah masuk pengajian, ininya imannya belum kuat, akhirnya dia apa namanya akhirnya dia keluar dari jangkauan dia, keluarganya juga salah kelirunya. Jadi pemahaman Pancasila ini harus benar-benar mendasar dari tingkat adik-adik siswa sampai kawan-kawan mahasiswa sampai ke masyarakat, ini juga harus berlapis. Dan ini ya tugas kita bersama, kita sudah melek soal Pancasila ini memang benar-benar harus kita gaungkan, tinggal bagaimana cara kita menggaungnya ke orang-orang. Mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang mungkin keliru atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Intinya ya Pancasila ataupun inilah buku yang sudah ditulis Bang Bintang ini harus kita gaungkan bersama, agar nggak cuma kita aja yang tahu, tapi Indonesia dan dunia juga harus tahu bahwa pemuda atau pemuda apa negara Indonesia ini terus bergerak untuk membumikan Pancasila. Mungkin itu Pak Moderator. Ya, terima kasih Ibu Kusniati yang telah memberikan pada kami dan para hadirin edukasi mengenai Pancasila di era digitalisasi. Sekarang kita beralih ke Pak Reza Wijaya selaku koordinator pusat Himakipsi. Saya persilakan. Oke, baik, terima kasih Pak Moderator dan para tamu undangan sekalian, serta para narasumber dan para senior serta mentor. Saya ucapkan perkenalkan, nama saya Reza Wijaya, saya perwakilan dari ataupun Ketua Umum Himakipsi. Di sini banyak sekali ya para senior dan mentor yang sudah banyak pengalamannya dalam ranah pergerakan ataupun ranah politik. Terima kasih. Ini saya juga butuh masih banyak bimbingan dan belajar dari para senior dan mentor sekalian. Bang, kopi hidung. Ya. Kopi hidung. Halo, assalamualaikum ya tuh. Ada suaranya nggak tuh? Ya, ada Pak. Oke, baik, saya lanjut. Karena memang di sini kan kita berbicara terkait aku
kamu dan Pancasila. Dalam dunia pendidikan saat ini memang masih kurangnya terhadap pengembangan ataupun penanaman dari nilai Pancasila itu sendiri, apalagi di saat ini sedang masuk dalam ranah digitalisasi, banyak pembelajaran secara daring, dan itu menjadikan sebuah permasalahan terkait pembelajaran mengenai Pancasila itu sendiri yang kurang ternanam dari para siswa ataupun mahasiswa, apalagi banyak sekali kayak nilai-nilai saat ini, seperti contoh pada satu upacara bendera, yang memang sekiranya ini adalah sebagai penanaman nilai nasionalisme kita dari sejak SD, SMP, SMA, yang itu hilang begitu saja ketika memang masuk dalam ranah pembelajaran daring. Ini menjadikan sebuah krisis moral ataupun krisis penilaian Pancasila itu sendiri dalam ranah siswa. Itu yang seharusnya kita gaungkan, apalagi dalam bukunya Bang Bintang yang berjudul 1.0 itu yang menjadikan sebuah acuan kita bagi para generasi bangsa saat ini di dalam ranah milenial untuk selalu membangun itu semuanya, untuk selalu berkolaborasi bagaimana kita menciptakan nilai Pancasila ini agar lebih berkembang dengan baik gitu. Kita selalu berkolaborasi untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila ini agar apa? Agar para pemuda ataupun generasi bangsa saat ini bisa memiliki nilai Pancasila ini agar lebih baik lagi, agar tertanam dengan baik dari tingkatan SD ataupun SMP, SMA, bahkan mahasiswa, agar kita juga bisa berkolaborasi untuk menanamkan itu semuanya. Karena kita lihat kan banyak permasalahan itu timbul ketika memang permasalahan saat ini secara daring, tapi itu tidak menjadikan tolak ukur kita untuk tetap mengembangkan itu semuanya. Malah yang tadi sudah disebutkan dari Kak Kusniawati, untuk menjadikan sebuah patokan kita untuk selalu meningkatkan kolaborasi itu sendiri ataupun meningkatkan nilai Pancasila melalui secara platform TikTok ataupun Instagram itu sendiri dengan konten-konten yang memang meningkatkan nilai nasionalisme. Dan serta juga ini kita karena kita tergabung dari beberapa BEM, beberapa ikatan juga kan, ini sebagai poros awal kita untuk selalu berkolaborasi itu untuk meningkatkan nilai Pancasila itu sendiri bagi generasi bangsa saat nanti. Apalagi tadi yang sudah disebutkan dari Pak Korpus Eko, dalam bonus demografi ini kita yang sebagai yang awal ataupun kita sebagai penumpang untuk generasi bangsa ke depan yang agar terus bisa meningkatkan ataupun bisa meningkatkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Apalagi Pancasila ini kan banyak sekali gagasan-gagasan yang sudah digabungkan di dalam Pancasila ini. Jangan sampai gagasan yang sudah baik ini hilang begitu saja karena generasi bangsa yang tidak melek terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Makanya dari itu kita lah selaku generasi saat ini harus bisa menciptakan peningkatan moral terhadap Pancasila itu saat ini agar mahasiswa ataupun siswa bisa berkembang ataupun bisa melihat nilai Pancasila itu sendiri, agar nilai nasionalismenya, agar nilai Pancasilanya itu bisa berkembang dari ranah siswa hingga ranah mahasiswa. Itu saja mungkin dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika memang ada kata-kata salah dari saya baikkan kepada moderator. Terima kasih Pak Reza Wijaya. Mohon maaf ini karena waktunya kita bagi-bagi. Saya persilakan kepada pemantik yang terakhir yaitu Pak Febriansa selaku Koordinator Pusat Forum BEM STEM seluruh Indonesia. Mungkin di sini saya kasih waktu 5 menit atau ya paling maksimal 10 menit untuk menjelaskan materi ini. Saya persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada senior saya, abang saya, sekaligus mentor, dan sekaligus ketua umum saya di organisasi, dan juga penulis buku 0 Pancasila, Kakanda Bintang Wayu Saputra.
lalu Kakanda Yayan selaku Sekjen lalu ada sahabat saya Ketua Umum Himkipsi Bang Rezal Wijaya. Saya dari Forum Simik Indonesia mengucapkan terima kasih buat semuanya atas waktu dan kesempatannya untuk bisa mengisi dalam rangkaian sebelum kita pengukuhan untuk Forum BEM STIMIK Indonesia yang insya Allah akan diadakan di pertengahan Maret ini. Saya harap bisa kita berkolaborasi ke depannya seperti apa yang kita inginkan. Mengulas tentang apa yang saya gagas hari ini, aku, kamu, dan Pancasila menjadi diskusi kecil saya dengan Mang Bintang terkait dengan Pancasila sendiri di era digitalisasi. Karena kita lihat sendiri Pancasila ini menjadi karakter bangsa kita ataupun karakter kita sendiri di mata negara-negara lain atau di luar negara-negara yang lain. Nah, namun hari ini semakin lama semakin terkikis dengan masuknya teknologi yang sangat pesat dan berubahnya menjadi sekarang 5.0 dari 4.0 dan seterusnya. Dan ini harus menjadi tolak ukur kita juga untuk menunjukkan karakter kita sebagai bangsa yang mempunyai berkarakter. Nah, ideologi ini kan menjadi suatu karakter kita ataupun ciri khas Indonesia berideologi Pancasila. Nah, itu menjadi diskusi saya kecil dengan Bang Bintang yang akhirnya bisa saya buat diskusi hari ini. Karena bagi saya hari ini banyak kemunduran yang sudah harusnya kita sebagai pemuda menjadi benteng pertama untuk bisa membumikan. Nah, lalu titik nol Pancasila sendiri pun yang digagas oleh Pembintang ini menjadi salah satu alternatif ataupun salah satu solution yang dikasih oleh pemuda yang digagas oleh Bang Bintang untuk memantik kita sebagai pemangku kekuasaan akan ke depannya nanti untuk gimana caranya kita bisa mengimplementasikan Pancasila ke depannya. Dalam profesi agama-agama yang lain pun Islam sudah dalam Islam pun mengajarkan semua apa yang ada di Pancasila itu adalah Islam dan agama-agama yang lain, dan ini sudah disepakati. Founding father kita pun tidak semena-mena membentuk Pancasila kalau tidak ada apapun kesepakatan ataupun musyawarah mufakat yang sudah terjadi. Akhirnya muncullah 5 poin itu. Tapi kita menjawab tantangan ini seperti apa gitu. Di era digitalisasi ini kita harus bisa menjadikan Pancasila ini sebagai fondasi paling kuat hari ini. Namun lagi-lagi banyak oknum ataupun banyak yang tadi disampaikan oleh Ibu Husni terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, ini menjadikan kita harus menjawab tantangan ini gitu loh. Karena buku titik nol Pancasila ini yang digagas oleh Tuminta sebagai solusi itu menyentil kita untuk menyadarkan masyarakat dan kita juga pemuda untuk menyadarkan gimana caranya Pancasila ini sebagai karakter kita yang utuh gitu, tidak bisa digoyang-goyang lagi. Nah, maka dari itu bagaimana kita sekarang bisa untuk mengimplementasikan atau menyadarkan masyarakat yang lain agar tidak terpengaruh dengan gaya budaya barat, gaya budaya yang lain gitu loh, tanpa filterisasi Pancasila gitu loh. Nah, Pancasila ini menjadi benteng pertama atau filterisasi pertama apapun yang masuk ke negara Republik Indonesia ini gitu. Nah, banyak hasil-hasil diskusi yang akan menjadikan Pancasila ini banyak perspektifnya gitu loh. Nah, bagi saya Pancasila ini untuk bukan final, tapi bagaimana cara kita menjadikan konsensus berkebangsaan ini menjadi lebih final lagi dan kita bisa mengimplementasikan dan bisa pemangku-pemangku kebijakan kita ini bisa mengimplementasikan gimana gitu. Nah, mungkin itu aja pesan singkat dari saya ucapkan terima kasih. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Febriansyah. Oke, di sini saya berikan kesempatan kepada hadirin yang ingin bertanya, saya persilakan. Cek bagaimana? Apa ada ingin bertanya kepada narasumber kita pada sore hari ini? Oh ya. Kalau tidak ada, kita berikan untuk kata-kata terakhir atau apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Ya. Mohon izin bertanya. Halo. Bang, saya mau nanya bang. Ya. Saya bang. Halo. Ya, silakan bertanya. Nyalakan kameranya. Halo, bang. Ya, silakan langsung bertanya saja. Ya, bisa didengar ya suara saya bang? Iya. Oke, terima kasih bang. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hasan Muni. Saya dari mahasiswa kampus Akatelkom, Jakbar. Sebelumnya, yang saya hormati para senior-senior, para mentor-mentor, mulai dari para materi dan pembimbing lainnya. Dalam kesempatan ini, mereka telah memuliakan waktunya untuk kemudian bisa berdiskusi dalam mengkaji daripada Pancasila itu sendiri. Nah, di sini saya bahas sedikit persoalan Pancasila yang kemudian saya tahu, Tuang. Nah, persoalan ini adalah jadi setelah Pancasila, setelah puluhan tahun Pancasila kita habiskan sebagai dasar maupun pandangan hidup berbangsa, bernegara itu sendiri, dan serta kepribadian dan karakteristik Pancasila bernegara berbangsa Indonesia itu sendiri. Nah, pertanyaan saya adalah apakah kesaktiannya masih diandalkan di tengah arus globalisasi dengan penetrasi beragam ideologi yang kemudian memboncengnya? Nah, mungkin barangkali itu saja pertanyaan saya, dan kemudian saya segera kepada moderator. Nah, sebelumnya di situ, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja bang. Ya, terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab sama Bintang. Bang Bintangnya masih ada? Masih. Oh, iya. Ya. Izin moderator, saya ulangi tadi pertanyaannya mungkin masih relevankah Pancasila dalam menghadapi era globalisasi dan ini mengenai tantangan Pancasila ya.
dalam menghadapi ideologi-ideologi transnasional atau ideologi dari luar, ideologi dari barat, timur, dan lain sebagainya. Siap Bang. Ideologi dunia yang masuk ke, begitu ya? Siap. Paham Bang. Oke. Kalau dikatakan masih relevan, Pancasila itu sangat relevan. Kenapa saya bilang sangat relevan? Di tengah era globalisasi, arus globalisasi yang tidak terbendung hari ini, ditambah lagi revolusi industri yang memodernisasi segala-segala hal. Di sini juga sudah ada medsos dan lain sebagainya atas produk revolusi industri, digitalisasi yang begitu masif. Pancasila masih memberikan kita semangat persatuan dan kesatuan. Nah, bayangkan, tadi saya sedikit mengulas tentang kondisi geopolitik internasional yang ada di dunia. Contoh sederhana adalah Israel Palestina, Rusia dan Ukraina, gitu loh. Kenapa bisa sampai terjadi perang fisik gitu kan? Nah, kenapa? Nah, hal itu dikarenakan tidak adanya semangat kebinekaan di antara mereka gitu loh. Jadi kecenderungan, kecurigaan yang begitu besar. Jadi relevansi Pancasila sebagai ideologi dunia ini yang harus kita tawarkan kepada dunia. Ini harus kita tawarkan. Apakah pernah di Indonesia perang yang bisa menghancur leburkan 2 kota? Tidak ada yang pernah terjadi. Walaupun kita berbeda bangsa, berbeda suku bangsa gitu kan, berbeda bahasa. Paling perang antar kampung, habis itu besoknya selesai, kita berdamai. Contoh antara Sampit, Kalimantan dan Lampung gitu kan, yang terjadi di Sampit. Nah, selesai, damai gitu loh. Terus perang pecah di Maluku sana, di Ambon, damai gitu loh. Perang pecah lagi di mana? Kalau antar suku bangsa di Indonesia tidak sampai dengan apa yang terjadi di Palestina sama Israel, tidak sampai yang terjadi di Ukraina sama Rusia. Itulah relevansi. Karena apa? Kita tahu, kita sadar Pancasila adalah konsensus bersama. Gitu loh. Pancasila adalah konsensus bersama antara semua pihak, founding father kita. Nah, kita sebagai anak muda, bagaimana kita untuk mengejawantahkan atau membumikan Pancasila? Tadi saya mendengar dari berbagai macam narasumber, sangat luar biasa. Ada era digitalisasi, ini yang bisa kita lakukan gitu loh. Webinar-webinar, karena sekarang mungkin lagi COVID, untuk pengentalan Pancasila terhadap diri kita masing-masing. Kita silaturahmi aja kita sudah berpancasila gitu loh. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan? Saya ingin mengutip kata Cokroaminoto. Cokroaminoto hanya membutuhkan 2 hal, hanya meninggalkan 2 hal dalam meninggalkan dunia ini. Dia bilang hijrah dan ikro. Bacalah dan pindah dari tempat yang hari ini menjadi tempat yang lebih baik gitu loh. Lalu Cokroaminoto juga mengatakan jika kalian ingin menjadi pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah seperti orator. Nah, ini maknanya begitu dalam bagi kita anak-anak muda. Kalau kita melestarikan apa yang menjadi buah pemikiran founding father bangsa kita. Bung Karno juga pernah mengatakan dia hanya membutuhkan 10 pemuda untuk yang namanya mengguncang dunia. Tapi kalau 1000 orang tua, dia hanya bisa mencabut Semeru dari akarnya. Tidak bisa dia mengguncang dunia. Hari ini saya yakin yang ikut webinar ini adalah anak-anak muda berpotensi yang merah putih, yang NKRI. Oleh karena itu saya mengajak, ayo kita bumikan Pancasila dan kita Pancasilakan dunia. Terima kasih. Terima kasih Bang Bintang atas jawabannya. Saya kira sudah jelas. Mungkin karena kita dibatasi oleh waktu, saya persilakan kepada Pak Eko Pratama, waktunya 5 menit untuk mengutarakan atau memberi kata-kata terakhir di tema kita pada sore hari ini. Oke, terima kasih saudara moderator. Terakhir dari saya, utamanya terima kasih atas terselenggaranya forum ini, terkhusus kepada Mas Febri, Mas Sahyar, selaku Korpus dan Sekpus BEM STEMIK, terus melangkah, semoga menemukan titik kejayaan untuk kawan-kawan STEMIK
dan bisa berkontribusi salah satunya untuk mempancasilakan dunia. Kalau kata Bang Bintang tadi, saya sedikit mengutip. Terakhir, saya mau sampaikan begini, sebenarnya kita semua sepakat bahwasanya Pancasila adalah konsensus yang lahir dari pemikiran guru guru bangsa kita. Tapi hari ini kita punya tantangan yang begitu besar. Era digitalisasi jangan hanya kita lihat sebelah mata dengan kesenangannya, dengan kemudahannya, tapi kita juga lihat tantangannya. Dan tantangan itu bisa kita tepis, bisa kita atasi, bisa kita hadapi secara bersama-sama dengan fondasi yang kita munculkan lagi, fondasi yang kita kuatkan lagi, yaitu Pancasila. Gunakanlah kemudahan di era digitalisasi ini untuk mengimplementasikan Pancasila dalam sendi-sendi kehidupan, utamanya untuk meningkatkan kepekaan kita sebagai seorang pemuda mahasiswa, apalagi yang basic aktivis. Kita hari ini diharapkan oleh pemerintah untuk memberikan masukan yang konstruktif. Kita diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk menjadi tameng utama protes terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap masyarakat, pro terhadap rakyat. Kita diharapkan menjadi garda terdepan untuk orang-orang pemikiran yang ingin merongrong dan merusak keutuhan dan keharmonisan yang sudah terjalin dalam NKRI hari ini. Dan kita semua juga diharapkan untuk nantinya menemukan kembali bagaimana cara kita membangun bangsa kita ke depan di tengah degradasi-degradasi yang hari ini generasi kita hadapi. Jadi terakhir dari saya, Pancasila ini modal, bukan lagi modal awal, tapi udah kartu mati ini, ya, Pancasila. Kita coba kembangkan lagi, terapkan lagi dalam kehidupan kita sehari-hari, dan lebih spesifik lagi terhadap ilmu-ilmu yang kita temukan. Semuanya harus dibungkus pakai Pancasila, dengan Pancasila, sehingga bisa menjadi sesuatu yang nyata pada kehidupan bersosial kita. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih, dan kami tunggu seri-seri selanjutnya buku-buku dari Bang Bintang. Semoga terus bisa menginspirasi kami sebagai kelompok aktivis mahasiswa. Tentu saja sangat diharapkan, sangat berharap ada seri-seri berikutnya tentang buku-buku Pancasila, menjelaskan lagi sejarah dengan model tulisan yang lebih santai lagi, Bang. Mungkin ke depan bisa bikin novel, dan kami siap sebagai kelompok organisasi mahasiswa untuk membumikan tulisan-tulisan yang sangat menginspirasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om Rahayu. Terima kasih. Kemudian untuk yang kedua, Pak Yayan Septiadi, apakah masih ada? Halo? Ya, saya berikan terakhir pada hadirin sekalian. Saya kasih waktu 5 menit. Saya Mas ya? Oke. Ya, ya Pak. Oke, saya mungkin menjawab dari pertanyaan dari Hasan Mardika tentang setelah sila sebagai dasar negara atau pandangan hidup bernegara serta kepribadian karakteristik bangsa Indonesia, apakah kesaktiannya masih bisa diandalkan di tengah arus globalisasi dengan penetrasi beragam ideologi yang memboncengnya. Tadi kan sudah dijelaskan, kalau berbicara tentang Pancasila ini lahirnya tidak mudah dan sangat tidak gampang. Artinya ini kalau kita yang beragama Muslim khususnya itu ditirakatin dulu. Artinya dipuasain dulu gitu loh. Ini benar-benar meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa
nur kepercayaan agama Islam, artinya tidak gampang memutuskan sesuatu itu. Ya, kalau kami sebagai warga Nahdien, ya tentunya kan sangat percaya dengan Roh Islam Akbar kami, Mbah Hasim atau Mbah Kiai Hasim Asy'ari. Pada waktu itu Bung Karno dan beserta para jajaran yang merumuskan Pancasila berkonsultasi. Nah, artinya apa? Beliau sepakat, menyetujui dan sangat merestui bahwasanya Pancasila ini, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kita kan pernah belajar tentang simple past, simple present, dan simple future. Kira-kira kan yang kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Nah, kalau berbicara tentang Pancasila ini, itu sudah tepat dalam kehidupan kita, dalam berbangsa dan bernegara tadi. Bahwasanya kan dari yang kemarin, sekarang, hingga yang akan datang. Ya memang tantangan kita sebenarnya bukan Pancasila yang tidak sakti, bukan. Tapi yang jadi pertanyaannya ini, kita mau nggak mengimplementasikan Pancasila ini? Kira-kira begitu, yang pertama. Yang kedua, ya kita sebagai generasi milenial atau generasi Z, ya mohon maaf, sekarang para senior-senior kita mungkin yang duduk di Senayan atau jadi kepala pemerintahan saat ini maupun di legislatif, yudikatif, dan eksekutif, ya tentunya kan akan pensiun dan akan berakhir masa jabatan mereka. Ya tentunya untuk generasi-generasi yang akan datang ya ada di kita-kita ini. Cuman ya kita jangan berharap untuk menjadi pemimpin atau menjadi meraih kemenangan jika tidak diperjuangkan. Ya mungkin kita bisa mulai dari sekarang gitu loh. Jadi di sini saya mengajak ya teman-teman dari Forum BEM STIMIK, khususnya korpusnya ya untuk memulai mensosialisasikan Pancasila dan diimplementasikan. Ya mohon maaf, kita webinar maupun setiap hari pun kita webinar, diskusi dan lain sebagainya, apabila tidak dilaksanakan atau diimplementasikan ya tidak ada gunanya, kira-kira begitu. Jadi tindakan hal kecil apapun itu, 1000 langkah besar itu ditentukan dan dimulai dari satu langkah yang kecil, kira-kira begitu. Yang pertama. Yang kedua, ini karena banyak menaungi kampus, memang harus dilibatkan, maksudnya dalam disosialisasikan ini harus diajak ya kalau perlu bersama-sama bergandengan tangan maupun dengan BEM-BEM yang lain atau mahasiswa-mahasiswa perkumpulan dari himpunan-himpunan yang lain gitu loh. Karena ya mohon maaf, membangun bangsa dan negara ini tidak cukup kita sendirian. Capek bos kalau sendiri, harus bergandengan tangan dan bersama-sama. Jadi kalau kata Tum Bintang tadi atau Bang Bintang Wahyu Saputra Babinsa tadi. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan dengan bersama-sama atau bergandengan tangan itu akan lebih mudah dicapai dan lebih gampang. Kira-kira begitu. Kita analogikan begini. Kalau sholat itu sendirian, itu pahalanya kecil. Tapi kalau berjamaah itu bisa 27 kali lipat pahalanya. Toanya nggak kedengaran lagi azannya. Kira-kira begitu. Karena yang lagi viral ini tentang toa, kira-kira begitu. Nah, saya yakin negara manapun itu, kalau dia mengamalkan Pancasila, sekalipun bukan ideologi mereka Pancasila, itu tidak akan pernah kacau. Karena pada dasarnya Pancasila itu mengutamakan kedamaian, bukan kemenangan. Jadi dalam pertarungan apapun itu, kalau perang atau rusuh, atau tidak akur, atau ribut-ribut, atau bentrok dan lain sebagainya itu hanya menghasilkan kekalahan dan perpecahan. Tapi kalau Pancasila dimanapun berada, kita selalu mengutamakan kedamaian. Oke, mungkin itulah closing statement dari saya kepada teman-teman atau sahabat-sahabat semua. Terus semangat untuk kita semua, terus jaga kesehatan dalam hal apapun itu. Kalau kita mau cepat ya berjalan sendirian tapi dengan tangan dan berangkulan tangan, maju bersama, kira-kira begitu. Siap. Saya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yayan Septiadi. Sama-sama Mas, sama-sama. Mukhtar untuk memberikan close statement-nya.
Ya, mungkin singkat ya, saya nggak terlalu banyak. Tadi berdasarkan apa yang sudah kita bahas gitu kan dengan teman-teman semuanya, ini saya juga sambil belajar, sambil menyimak juga pemaparan dari narasumber yang lain cukup apa namanya, bagus gitu kan, mudah dipahami gitu kan, hingga kita bisa apa namanya, kita berharap bisa mengimplementasikannya dalam keseharian. Mungkin sedikit yang ingin saya sampaikan terakhir, mengutip dari apa yang dikatakan Imam Besar Al-Azhar tadi, bahwa kita semua masyarakat Indonesia patut kiranya kita semua berbahagia karena kita bisa menemukan Pancasila gitu di tengah-tengah keberagaman yang ada di Indonesia ini, yang bisa menyatukan kita semua. Berbagai macam perbedaan suku, ras, agama, dan lain-lainnya, ini semuanya kita bisa satukan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, lalu terakhir mungkin saatnya kita meneguhkan kembali komitmen kita, tekad kita untuk saling bergandengan tangan, maju bersama untuk bisa memberikan kontribusi-kontribusi yang lebih konkret terhadap pembangunan ataupun kemajuan bangsa Indonesia ke depan, tentu dengan landasan Pancasila. Sekian mungkin Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak Abdul Mukhtar. Kemudian untuk Ibu Setiati bisa memberikan close statement-nya. Oke, terima kasih Pak Moderator atas waktunya. Kalau dari saya ataupun mewakili institusi organisasi Permikomnas, karena ini era digital dan kawan-kawan pun walaupun disiplin ilmunya bukan bidang teknologi, udah melek digital juga. Jadi kita harus bisa melebarkan sayap atau dakwah Pancasilanya ini harus meluas dan harus pakai cara-cara yang sekarang disukai oleh anak-anak generasi milenial, generasi Z, generasi ZX yang sekarang sudah apa-apa teknologi, bangun tidur apa-apa buka HP, mau tidur pegang HP juga. Nah, itu juga. Dan penanaman nilai-nilai Pancasila ini bukan hanya sebatas di seremonial kegiatan aja, tapi benar-benar termaknai, diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Dan apapun itu ya memang harus ada kegiatannya. Misalkan sekarang ini webinar, terus nanti implementasinya ketika selesai webinar ini, nilai-nilai yang didapat dari webinar bisa diimplementasikan, terus bikin giat-giat yang karena kan kita kan dari masing-masing organisasi ada banyak basis, dari perbasis itu kan juga sering bikin kegiatan, karena misalkan di Permikomnas ada kegiatan wilayah, ada kegiatan sampai di tingkat dari wilayah daerah itu biasanya meliputi provinsi, dan ada Korda itu ada sub-subnya lagi nanti di tingkat universitas gabungan, ada lagi nanti atau enggak tingkat pulau. Di Permikomnas biasanya kegiatannya seperti itu, dan selalu diselingi soal ke NKRI yang juga apapun bentuknya, misalkan soal peluncuran website, peluncuran aplikasi, terus pemasangan jaringan dan lain-lain, pasti selalu disusupin dengan awalannya adalah bahwa kita ini pemuda Indonesia, dan ini berawalan dari kita, dari NKRI untuk NKRI, bahasanya seperti itu. Dan hal yang digaungkan, hal sederhana itu pun kita harus bisa jangan sampai melupakan itu. Dan Pancasila sila 1 sampai sila kelima harus kita bisa kita maknai dan kita sebarkan sampai ke generasi-generasi selanjutnya. Dan semoga Bang Bintang ini, ada Bang Bintang 1, 2, 3 dan seterusnya, dalam artian semangatnya Bang Bintang bikin buku, terus bikin webinar-webinar ini, bisa kita punya semangat lebih kayak Bang Bintang yang bisa melakukan hal itu. Mungkin kayak gitu Bang dari saya. Terima kasih. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, terima kasih Ibu Husni. Langsung ke Pak Reza Wijaya untuk memberikan close statement-nya. Baik, terima kasih Kak. Oke, untuk closing statement mungkin dari saya tadi kan sedikit mengutip dari Bang Bintang, ya, di mana Pancasila ini harus kita bawa hingga ke dunia gitu, agar dunia itu melek terhadap Pancasila ini sendiri, agar mengetahui bahwasanya Indonesia saat ini bisa akur, bisa rukun karena atas dasar Pancasila. Mungkin tagline yang harus kita bawa nantinya ataupun yang harus kita gaungkan mungkin saat ini cukup seperti ini. Saya Pancasila siap mendunia. Mungkin itu yang harus kita bawa nanti ke depannya, agar semua dunia melek
terhadap Pancasila, bahwasannya Pancasila ini sebuah gagasan baru dari Indonesia untuk bisa kerukunan di Indonesia itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza Wijaya. Langsung ke Pak Febrian Saputra untuk memberikan close statement-nya. Oke, makasih Pak Moderator, makasih Pak Sektor saya, makasih buat kawan-kawan semua, senior, Bangda, para sahabat-sahabat pergerakan. Pancasila sudah final, Pancasila sudah tidak bisa digoyangkan. Mari kita sama membumikan Pancasila, menduniakan Pancasila, dan saya mengajak dan selalu saya tekankan kepada kawan-kawan saya dan junior-junior saya, berbuatlah buat bangsa kita, berbuatlah untuk Indonesia, jadikanlah Pancasila sebagai karakter bangsa kita. Saya ngutip tagline Bang Rizal, saya Pancasila siap membawa ke dunia. Bila bisa bila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terakhir, karena Bang Bintang selaku keynote speaker bisa memberikan kesimpulan tentang tema yang kita bahas. Kemudian mungkin juga bisa dijelaskan atau bisa juga dipaparkan mengenai keinginan dari salah satu pemateri tadi diberikan kepada pemateri atau bagaimana. Saya kasih kesempatan pada Bang Bintang. Saya persilakan. Oke, terima kasih moderator, terima kasih para pembicara yang saya banggakan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Semoga COVID tidak menerpa kita semua dan menghalangi aktivitas dari kita semua. Amin. Pertama, saya ucapkan terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak kepada Forum BEM STIMIK yang sudah membuat webinar silaturahmi kita yang begitu bermakna terkait tentang Pancasila. Hal ini tentu harus kita berikan apresiasi setinggi-tingginya. Semoga teman-teman semua juga bisa melakukan hal ini dalam rangka menjaga Pancasila dan menjaga Indonesia. Karena sekali lagi harta karun Indonesia bukan emas, bukan migas, tapi Pancasila. Karena kalau emas, migas, Amerika juga punya, Cina punya, Rusia punya, dan lain semuanya punya sumber daya alam kan. Tapi kalau Pancasila belum tentu yang lain punya. Tapi kita, Indonesia, kita punya Pancasila. Untuk dilakukan apa? Pancasila mendunia. Nah, kalau misalnya terkait tentang buku, insya Allah nanti saya akan berikan kepada para teman-teman semua, para sahabat, para saudara-saudara. Cuma nanti tunggu cetakan kedua, karena cetakan pertama kebetulan kemarin dari organisasi dari resmi di Turki, bukunya habis cetakan pertama untuk saya bagikan di Eropa. Nah, mungkin nanti cetakan kedua, karena saya buat bukunya ada cetakan, ada yang English, ada yang Indonesian speak gitu. Jadi nanti saya akan berikan. Ah? Oh, Mandarin ya. Buku yang kedua tuh. Ampun. Insya Allah nanti cetakan Ya, kedua Pak buku yang Korpus. kedua Bang. Insya Buku yang Allah. kedua, Pancasila dan Pemilu 2024. Diundur. Siap. Tapi tadi ada yang menarik tentang Pancasila. Pancasila tadi ada cerita tentang ada orang di Jawa Barat karena dia tidak NKRI jadinya begitu kan. Jadi saya tertarik menulis buku satu lagi, judulnya Pancasila Khilafah. Mungkin ini akan menjadi kontroversial yang baru, tapi saya pengen menjelaskan bahwa konsep khilafah bukan seperti konsep yang dilaksanakan
ditakbir, yang dilakukan oleh kaum kanan mentok gitu loh. Saya ingin menjelaskan dalam buku tersebut bahwa Pancasila Khilafah ini juga terjadi dalam Piagam Madinah, yang dimana kalau kebetulan saya beragama Muslim, izin tanpa menyinggung sara dan lain sebagainya, dalam Piagam Madinah juga Rasulullah pada saat menyiarkan dakwah, dia tidak menyakiti, dan bahkan dia bisa maju dan bangkit bersama gitu loh. Berdagang dengan bersama, mau dari muslim ataupun non-muslim. Dia bisa berdampingan gitu loh, hidup berdampingan. Karena kan kita sama-sama orang yang beragama. Karena di muslim, khairun nasan paum linnas, menjelaskan bahwa semulia-mulianya orang, ya orang yang bisa bermanfaat atau lebih mulia daripada orang lainnya gitu loh. Bermanfaat bagi orang lainnya. Itulah dari Islam yang rahmatan lil alamin, kalau kata sahabat Yayan ya, Nadine. Terkait tentang Pancasila, saya rasa teman-teman semua sudah sangat mengerti, sangat lagi hari ini kita sama-sama menyaksikan ideologi transnasional sedang masuk ke Indonesia. Ini yang kita rasakan gitu loh. Bagaimana orang ingin secara substansial, dia mengatakan Pancasila, tapi dia ingin merubah isi dari Pancasila ataupun nama dari Pancasila. Pancasila tetap 5, tidak ada ekasila, tidak ada 2 sila dan ataupun sila tunggal, tidak ada. Pancasila. Jadi tidak bisa dirubah-rubah oleh siapapun dengan kondisi apapun, karena relevansi Pancasila itu relevansi sepanjang zaman, yang dimana founding father kita terdiri dari 9 orang, ada anaknya almarhum Ki Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid, terus ada juga Haji Agus Salim, ada juga Abdul Amaramis, ada juga terus si Abi Kusno Cokro Sujoso, Insinyur Soekarno, itu orang-orang hebat, orang-orang besar, yang dimana mereka mempunyai pemikiran-pemikiran baik untuk negara dan bangsa kita ke depan gitu loh. Jadi relevansi Pancasila akan tetap ada. Dengan apa? Kita. Tergantung dari kita, bukan dari mereka gitu loh. Jadi Pancasila itu bukan mereka, tapi kita. Tidak berbicara mereka. Kita dulu gitu loh, kita amalkan. Dari kehidupan sehari-hari, kita bisa bersilaturahmi. Silaturahmi ini itu poin dari Pancasila juga gitu loh. Secara nggak langsung yang kita rasakan. Ada persamaan di situ, ada persaudaraan di situ. Itulah poin dari silaturahmi. Jadi dengan hal-hal yang kecil kita bisa lakukan gitu loh. Dari hal medsos, kita lihat sekarang medsos ada juga yang mengatakan bahwa togut terhadap Pancasila dan lain sebagainya gitu loh. Pancasila tidak relevan lagi, yang relevan adalah sosialisme dan lain sebagainya. Tidak gitu loh. Pancasila itu mengandung semua ideologi, sudah mengakomodir 3 ideologi besar yang pernah ada di bangsa dan negara ini. Kita sama-sama paham bangsa dan negara ini pernah terpecah belah menjadi 3 ideologi besar. Ideologi kanan dipelopori oleh kelompok pan-Islami, yaitu Kartosuwiryo, yang mendirikan negara Islam Indonesia atau Darul Islam organisasinya. Kelompok kiri mentok disebut dengan komunis, Semaun dan kawan-kawan. Tengah adalah Bung Karno. Kan gitu. Jadi bangsa kita itu pernah terobrak-abrik dengan 3 ideologi besar. Tapi apa tujuannya? Tetap satu, kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka punya tujuan gitu loh. Jangan gitu kan. Ideologi kita sudah baku, Pancasila, ada lagi yang ingin merubah. Ini yang salah gitu loh. Ini konsensus dari 3 ideologi besar. Semua terakomodir 5 poin Pancasila kalau kita perhatikan. Dasar-dasar sosialisme. Karena kan komunis misalnya berdasarkan dari sosialisme, itu udah ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu kan. Dasar-dasar keagamaan, kalau kanan mentok ada ketuhanan yang Maha Esa gitu loh. Jadi apalagi gitu loh, nasionalisme, permusyawaratan kan udah ada gitu loh. Jadi apalagi yang mau dirubah dari Pancasila? Ini paket komplit, paket lengkap. Jadi, nah inilah yang harus kita carikan formulasi bagaimana Pancasila bisa apa? Menjalin tatanan kehidupan masyarakat yang baru. Jangan mansondri, nanti the new world order, tapi
kita buat the New World Order era Pancasila. Inilah Pancasila sebagai ideologi dunia. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga kita salam sehat selalu, salam sejahtera bagi teman-teman, salam dengan keluarga dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih sekali lagi, para sahabat, para saudara-saudara. Tetap kita maju bersama. Jangan lupa, sebersih tauhid, setinggi ilmu, dan sepandai siasat. Billahi bisa bilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Bang Bintang, Bu Bit. Kami tunggu Mantap. bukunya Bang. Di sini narasumber ada 5, narasumber ada 6, moderator 1, jadi totalnya 7. Kalau bisa dibuatkan juga buku digitalnya agar bisa di-download oleh kawan-kawan hadirin dan bisa juga baca secara online juga. Siap. Mungkin nunggu buku kedua itu saja digitalisasi. Semoga dengan adanya webinar ini bisa kita pahami mengenai bagaimana sih Pancasila diimplementasikan di bumi pertiwi kita ini, kemudian di internasional, agar nantinya kita dalam melaksanakan gerakan mahasiswa atau menyuarakan asas ada dalam Pancasila, agar nantinya Pancasila yang saya anggap ini adalah warisan dari para pemimpin-pemimpin terdahulu. Dengan adanya Pancasila ini diharapkan kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa membangun negara kita, membangun ibu pertiwi kita ini, sehingga bisa menjadi negara yang memiliki banyak suku, yang mempunyai ribuan lautan, dan ini butuh pelopor, butuh pemimpin-pemimpin yang bisa menjadi panutan ke depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili dari pemateri dan narasumber. Apabila ada tutur kata yang kurang menyenangkan, saya mewakili, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga nantinya bisa kita berkolaborasi dengan Forum BEM STIMIK seluruh Indonesia, dengan BEM Nusantara, dengan BMPTAI, dengan Permikomnas, dengan Himakipsi, dengan BEM Republik Indonesia, agar nantinya kita bisa sama-sama membesarkan aliansi kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila muda. Dokumentasi dulu dong. Dokumentasinya nanti saya kirim, sudah dokumentasikan dari tadi. Salam Pancasila muda. Ya. Seragamnya nanti. Salam Pancasila mendunia. Salam Pancasila dari KN.